Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin Aziz dari pelakita.id atau juga bagian dari Pelakita Hub di akun YouTube. Silahkan subscribe di akun kami. Dan kali ini saya ingin bercerita tentang momen yang luar biasa kemarin yang digelar oleh organisasi IKA Unhas Kota Makassar yang bekerja sama dengan Yayasan Anak Rakyat Indonesia. Jadi event ini bicara tentang bedah buku Aldera, Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993 hingga 1999 dengan subjudul Tanggung Jawab Moral Pius Lustri Lanang. Ya, saya kira Anda semua sudah tahu bahwa Pius adalah salah satu aktivis 1998 atau aktivis reformasi, dan perjalanan politiknya juga luar biasa karena setelah disebut berhasil menjadi pemantik reformasi 98, juga turunnya Soeharto sebagai presiden, dia kemudian menjadi ikon bagaimana kaum muda, bagaimana aktivis di Jakarta itu menstimulasi pergerakan di hampir semua wilayah di Indonesia untuk menumbangkan rezim Soeharto. Jadi acara kemarin ini diinisiasi oleh Ketua IKA Unhas Kota Makassar yang juga Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo SH. Jadi saya terpukau dengan proses atau pelaksanaan kegiatannya, menghadirkan banyak tokoh, ada dari Forum Rektor, Forum Dekan Sekota Makassar, Pimret Sekota Makassar, Bupati Goa Adnan Purihta juga hadir, juga Bupati Sejai, siapa lagi ya? Seto Gadisna Asape datang ke acara ini. Dan acara ini juga menjadi menarik ya karena menghadirkan beberapa penanggap. Ada Rektor UIN Alauddin, ada Prof. Hamdan Kudis, lalu ada perwakilan Unhas, ada Rektor PD juga ya, Unhas Prof. Hamdan Rasa. Lalu ada perwakilan dari UNM, ada Prof. Hasnawi yang juga aktivis di tahun 90-an. Lalu yang terakhir adalah ada Akbar Endra, dia aktivis ANPD di Kota Makassar pada masanya gitu. Nah, sahabat sekalian, video ini ingin menggambarkan proses dan bagaimana poin-poin penting yang bisa dicermati dari masing-masing penanggap. Jadi yang saya ingin sampaikan di acara ini pada saat memberi sambutan, Rudianto Lallo menyebut bahwa secara substansial buku ini memberi inspirasi ya tentang bagaimana makna pergerakan demokrasi itu harus disiarkan, harus dikabarkan. Rudianto Lallo mengatakan bahwa Aldera bisa menjadi inspirasi untuk demokrasi di Indonesia. Menurutnya reformasi 98 berhasil menjatuhkan otoritarianisme, dan kalau ada kekuasaan yang keliru jalannya, yang bisa mengoreksi adalah kekuatan masyarakat. Lalu yang kedua yang saya catat adalah pandangan Rektor UIN, Prof. Hamdan. Dia mengatakan bahwa membaca buku ini seperti membaca bukunya Perang, Bumi Manusianya Perang, Jejak Langkah, dan juga nyaris sama dengan alur di Rumah Kaca. Menurut Prof. Hamdan, di situ banyak refleksi sejarah, termasuk bagaimana kutipan nama ada Herbert Feith sebagai ilmuwan dunia yang memberi inspirasi tentang demokrasi dan keadilan sosial begitu. Tentu saya masih membaca, melihat, menonton TV. Waktu itu saya masih SMA. Kebetulan kakak kandung saya ketua himpunan di 45, kerjanya juga demo-demo 98 waktu itu. Anak buahnya Sri Bintang Pamungkas. Jadi saya tahu betul. Makanya ketika ada bedah buku Aldera ini, saya kemudian menginisiasi, meminta izin kepada Bang Pius, izin Pak kalau bisa di Makassar dibuat segera.
yang dibangun khusus. Pius Lustrilana. Disinilah Alder, dan disinilah kita akan mengoreksi kembali apakah spirit reformasi sudah pas on the track dengan saat ini. Tepuk tangan untuk pertemuan kita. Kritikan yang pedas sekalipun karena sudah terbiasa dengan itu ya. Banyak istilah yang sudah mengarah ke beliau tapi dianggap angin lalu. Sleeping with the enemy. Orang yang tidur dengan musuhnya. Kok 2-3. Yang kita lanjutkan Profesor Dr. Yohanes Hamdan Yohanes, naik ke panggung Pak. Dari UIN ya. Terus kemudian terus temukannya. Prof. Dr. Asnawi, terus temukannya dari UNM. Profesor Dr. Amran Razak. Terus tepuk tangannya. Dan yang satu ini Prof juga, tapi profesional jurnalis Akbar Hendra. Akbar Hendra, naik ke panggung Akbar Hendra. Ini waktunya untuk Anda, ya. Silakan dulu. Silakan. Terima kasih Pak Andi Manara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana seorang demonstran, mantan demonstran, disisihkan di tengah keramaian pecongkakan negeri ini. Bagaimana seorang demonstran diremehkan dalam keluarga elit ketika melamar anak gadisnya. Beruntunglah ada Pius, ada Amran yang profesor, sehingga dia memiliki nilai lebih. Tapi begitu banyak demonstran-demonstran yang tercecer, diguling oleh sejarah, diguling oleh liberalisme, diguling oleh kekuatan berjuis. Apa artinya reformasi perlu jilid 2? Ya benar nih Pak Prof. Ya. Perlu reformasi jilid 2. Ya, jika ini tidak tuntas, reformasi jilid 2 menjadi suatu kebutuhan. Ya, bagi saya setiap buku yang menceritakan tentang pergerakan kemahasiswaan, langsung itu saya punya urat nadi berdiri. Langsung ada kontak bahwa masih ada cerita yang mungkin saya sudah terlupakan di dalam sejarah. Oleh sebab itu saya kagum kepada Aldera yang menulis dirinya sendiri, karena orang lain belum tentu tulis apa yang Anda lakukan. Sejarah bisa membohongi sejarah. Oleh sebab itu tulislah sejarahmu agar tidak dibohongi orang lain. Itu yang dilakukan pada waktu ini. Bapak Ibu sekalian, di banyak di banyak warung kopi saya sudah dianggap, maka saya bilang mau bikin buku demonstran pensiun karena dianggap sudah selesai. Saya menulis buku apa yang saya lakukan, pergerakan yang saya lakukan di penjara 3 kali selama Orde Baru. Kalau 1 kali di penjara itu biasa, tapi kalau berkali-kali langsung dia bilang langganan. Oleh sebab gerakan, walaupun gerakannya kita sebut sebagai gerakan di bawah tanah, tapi luar biasa gerakannya adalah apa yang ditunjukkan di dalam Ardera sebagai satu gerakan sistematis. Cita-cita seperti Smith teman-teman di Bandung tempat bahwa rektor bertanggung jawab melindungi pergerakan mahasiswa. Iya. Sekarang ini tahu saya.
Pena Rabang. Di dalam buku saya yang pertama saya tulis bahwa kalau rektornya itu singa, pasti mahasiswanya ada singa. Tapi kalau rektornya itu bembe, pasti bembe mahasiswa. Jadi saya kira pertemuan ini adalah pertemuan kegembiraan dari teman-teman aktivis 98. Yang ingin saya sampaikan adalah idealisme itu tidak pernah mati. Idealisme tidak hanya pada saat mahasiswa. Idealisme tidak hanya saat jadi DPR atau jadi BPK. Idealisme itu malah terbawa setelah kita mati. Wow. Oleh sebab itu, jangan ideal waktu mahasiswa setelah dan penguasa malah menindas. Iya. Lupa ilmu-ilmu tertindas, dia ilmu-ilmu menindas. Lupa Evangelium, dia lupa saya. Iya. Kitab sucinya dia lupa. Ya. Dan dia ingat adalah kitab Dorlardi. Saya sudah berpegang. Mewakili profesor yang bermasalah. Yang unas, yang melanggar etika, yang selingkuh. Jadi ini saya kira ini. Terima kasih banyak Bung Andi Mengara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini intermezzo saja. Jadi tadi sebelum karena itu saya menganggap struktur buku yang terdiri dari 7 bab dengan 308 halaman ini secara komprehensif itu bisa kita representasikan sebagai buku yang wajib kita bedah secara ilmiah. Bedah buku Aldera, Potret Gerakan Politik Kaum Muda, merasa sudah membacanya. Dan terima kasih Adinda Rudianto Lalo ketika menyerahkan memberi saya buku ini. Saya membacanya 3 kali tamat. Jadi saya coba tadi berdiskusi sama Prof. Asnawi, pembicara sebelum kita ini semua berdiri, padahal rencananya kita duduk. Yang kita mau bedah ada di dalam iPad. Ya sudah, karena saya sudah 3 kali membacanya dan sebelum direncanakan rasa-rasanya saya sudah baca. Jadi saya berdiri, saya simpan handphone, saya simpan iPad, dan saya mau bicara tentang gerakan reformasi yang ditegaskan oleh Pak Pius dimulai 93 sampai 99. Kemudian ada angkatan reformasi atau angkatan 98, ini tidak jelas. Tetapi ada satu misi yang diperjuangkan oleh Bang Pius, mahasiswa 4 keluar dari kampus, meninggalkan SMPT. Karena kalau kita diskusi di SMPT pada tahun 93, diskusinya, minta maaf Prof, menjadi omong kosong. Tidak berani menyentuh isu-isu yang dianggap mengganggu ketertiban, misalnya Aldera ketemu di panggung PDI Pro Mega. Dari situlah lahir gerakan point of no return. Titik, tidak ada lagi kompromi. Presiden harus mundur, negeri ini harus berubah. Penculikan, yang diculik, yang terlibat pada kasus 27 Juli. Penculikan itu muncul setelah 27 Juli. Saya salah satu korbannya, merasakan pernah diculik, tapi untung di Makassar. Kalau jadi diambil di Jakarta, mungkin nasib kami seperti Wiji Tukul. Terima kasih introduce-nya yang keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kira bangsa ini bisa gagal sebagai bangsa kalau Angkatan 98 tidak menyalakan kembali baranya, spiritnya yang hidup pada tahun-tahun 90-an itu. Saya menantang Bang Pius, Akbar Endra, dan kawan-kawan Angkatan 98 untuk hari ini mengukuhkan diri sebagai sebuah angkatan yang akan menyelamatkan Indonesia menuju Indonesia 2045. Saya tanyakan, hari ini kita tetapkan Angkatan 98. Setuju? Kayaknya adem-adem, masih dipertimbangkan ya. Kenapa perlu pengukuhan angkatan itu? Dalam gerak sejarah manapun, kita memerlukan titik berangkat untuk berpikir, untuk berimajinasi, untuk menyatakan sesuatu di hadapan sejarah. Hampir tidak ada gunanya para pelaku sejarah yang telah menuliskan sejarahnya kalau dia tidak menjadi tonggak di dalam. Ini yang saya gelisahkan, karena belakangan kawan-kawan 98 seperti terlena oleh satu situasi, tidak hanya nyamannya, tetapi oleh satu situasi di mana ya seperti umumnya perubahan-perubahan, seperti misalnya Angkatan 66, pasti ada pembelokan sejarah, ada penumpang gelap yang akan menentukan arah sejarah. Dulu dengan Pak Pius, boleh berdiri? Pak berdiri, mohon berdiri. Pak Pius boleh berdiri? Coba buka topinya Pak Amran. Dua orang ini adalah tokoh demonstran tidak hanya di Makassar tapi juga di Jakarta, terutama Amran dengan Pak Pius. Singkampai Amran, sama mukanya, sama. Boleh duduk? Saya takut kalau diberitahu sama Pak Nikmatullah karena saya anak buahnya di DPR gitu. Baik, yang hadir ini adalah adik-adik saya yang senat mahasiswa apa semua. Saya kira kita sudah bicara sejarah tadi, Pak. Saya ingin mengutip pendapatnya Erdogan. Wahai orang-orang muda, wahai mahasiswa, majulah di dalam palagam politik. Kalau Anda tidak masuk di palagam politik, maka perompak-perompak politik yang akan menguasai negara ini. Mohon diulangi. Pak Rudi, ini tinggi honornya nih kalau statement ini tinggi honornya ya. Tadi Kamran sempat bertanya, perlu reformasi jilid 2. Apakah semua sependapat bahwa perlu reformasi jilid 2? Karena kalau baca buku ini, semua yang diprotes daerah terjadi sekarang. Mulai dari korupsi, nepotisme, apa semua. Dan membaca buku ini dan melihat keadaan sekarang, Aldera gagal. Karena apa yang diperjuangkan terjadi kembali, bahkan lebih parah. Di tempatnya Pak Pius, dulu ada juga BPK yang kena, masih ada sombong-sombongan supaya WTP bupati. Masih ada, dan lebih parah. Nah, kalau kita mau reformasi jilid 2, saya juga tanya ke Pak Pius kalau melihat kondisi sekarang dan kondisi yang Bapak lalui dulu, apakah sama atau lebih parah atau? Mencatat penumpang asli demokrasi, itu kata yang baik. Penumpang asli demokrasi. Oke. Banyak penumpang. Sebelum saya zaman kita memang di 98 itu memang dilahirkan sebuah generasi kritik, dan saya operator lapangannya menduduki PT Telkom. Bayangkan, direktur PT Telkom bilang begini kepada saya, apa hubungannya Pius ditangkap dengan kau duduki di PT Telkom? Coba bayangkan.
mahasiswa saya bawa ke PT Telkom, saya tutup, bebaskan virus. Tidak ada dalam ini. Tetapi saksi sejarahnya ada yang bisa dihadirkan. Ada beberapa pembicara yang hebat di atas. Kemudian kita berbicara tentang sejarah masa lampau, bagaimana bentuk gerakan di masa lampau itu sendiri. Hari ini ingin saya sampaikan bahwa tadi pembicara menyampaikan bahwa dulu kita berkumpul untuk bagaimana berbicara di panggung Prof Megawati, di mana dalam sejarah kemudian bahwa Megawati memang sangat terlibat dalam bagaimana meruntuhkan Soeharto pada saat itu. Tapi itu adalah bagian dari masa lalu. Hari ini saya ingin berbicara bagaimana peran kita hari ini, bagaimana hari ini. Kalau kita terlena dengan sejarah yang kita ciptakan di masa lalu, lantas hari ini siapa yang membuat negara seperti ini? Profesor Ham dan jurnalis sudah menunjukkan kepada saya arti Aldera luar biasa. Dapat cocok di orator politik dan Wakil Rektor 3 Universitas Sumedi Profesor Amran Razak yang dalam jiwanya masih tetap demonstran sampai hari ini. Juga tadi pada Bupati Kluan yang sudah hadir, Bupati Sinjai, ya, saya nggak tahu mereka hadir karena takut saya atau karena bukunya. Ya, gara-gara Anda hadir berdua saya tahu Bupati Sinjai beli 500 buku, Bupati Kluan beli 500 buku. Bagi ke anak-anak SMA, bagi para pegawai yang ngaku-ngaku angkat kesenggelapan dulu itu wajib kita coba ini. PLT punya banyak literaturnya, seni-nya, tapi Aldera tidak. Padahal Aldera dan PLT tumbuh bersama dalam kawah canda di muka yang sama. Berbeda ketika dua-duanya memilih serius, lebih serius dalam berjuang membumikan rejim terbaru. Sadar bahwa tidak bisa semata-mata dalam gerakan mahasiswa. Kalau gerakan mahasiswa itu zaman dulu mentalnya kayak mental pembantu rumah tangga, ya. Ada pembantu rumah tangga kalau bareng pulang kan, para mahasiswa juga. Jadi udah dikit pulang dia, jadi dia berpolitik adalah sebuah kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Tapi ya tak apa-apa lah, lumayan itu juga. Ini harus kalian. Terus Pius lebih menarik. Dia hidupnya lebih dulu dan terus hidup meskipun Aldera sudah mati. Jadi banyak cerita yang mungkin bisa didengar ketimbang meskipun Aldera.